Ya nanti Bu Aris monggo silakan, nanti kita mungkin maksimal sampai jam berapa Bu ini? Berarti maksimal sampai jam 9 lah Bu ya. Semoga sebelum jam 9 bisa selesai. Nah, nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan bisa langsung angkat memberikan simbol angkatan dan sejenisnya. Monggo nanti Bu Aris silakan dimulai Bu ya. Nah, saya mendengarkan saja di sini. Gitu ya. Jadi saya. Saya izin share screen nggih, Pak? Monggo. Baik adik-adik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah ini pertemuan kedua kita ya. Kemudian tadi mungkin Pak Husseini agak lupa. Jadi saya hubungin lama. Tahlil nggih Pak? Mungkin gitu. Baik, saya mohon izin share screen. Ini berkaitan dengan kemarin informasi dari Pak Husseini, memang saya sempat bingung sebenarnya. Terus terang Pak Husseini, tahun ini kan ada list mata kuliah yang bisa kami pilih ya. Jadi itu menggoda semua gitu, menggoda semua. Bagus, kemudian alhamdulillah saya mencoba memilih manajemen laboratorium ini. Mohon izin sebelumnya saya bagikan materi yang sudah saya siapkan untuk malam ini untuk adik-adik. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa dengan chat atau yang paling enak sebenarnya angkat tangan terus kita langsung ngobrol begitu saja. Jadi saya sebutnya adik-adik saja gitu, jadi biar tidak terasa tua sayanya gitu ya. Nggak mau tua, nggak apa-apa tua, jiwanya muda gitu ya adik-adik. Mohon izin, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Baik, semoga tampilannya sama dengan yang di saya. Ini saya buat file ini untuk kegiatan praktisi mengajar tahun 2025 untuk mata kuliah manajemen sarana dan lembaga pendidikan. Saya mohon izin malam ini akan mengenalkan diri, kemudian apa sih manajemen itu, kemudian manajemen sekolah itu bagaimana, manajemen laboratorium sekolah bagaimana, kemudian kendala dan masalah yang kurang lebih saya alami selama saya mengajar begitu ya. Kemudian nanti penutup biasanya Pak Husseini minta quote of the day, biasanya begitu. Mudah-mudahan saya nggak lupa tadi nambahkan quote of the day gitu. Izinkan saya mengenalkan diri, nama saya Aris Dewi Andriani, SPD MPD. Jadi kalau ditanyakan kenapa kok MPD-nya disertakan, kenapa SPD-nya masih disertakan, seperti yang sudah diinfokan Pak Husseini pertemuan sebelumnya. Waktu S1 saya menjalani perkuliahan untuk menempuh 2 gelar sekaligus. Jadi saya masuk di S1 Fisika Universitas Negeri Malang tahun 2002. Di semester ke-7 saya mendaftar untuk gelar kedua untuk S1 Pendidikan Fisika. Selesai di tahun 2007, kemudian tahun 2017 saya mengikuti seleksi untuk beasiswa pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan kualifikasi guru SMA, SMK waktu itu. Kebetulan 2017 untuk jurusan fisika tidak ada. Jadi ada pilihannya matematika, biologi, bahasa Inggris, dan pendidikan bisnis dan manajemen dengan berbagai pertimbangan dan ketidakyakinan gitu. Saya mendaftar untuk S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen. Setelah mengikuti seleksi administrasi dinyatakan lolos, seleksi akademik lolos, sehingga saya untuk S2-nya Pendidikan Bisnis dan Manajemen di Universitas Negeri Malang karena kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur selaku pelaksana dari beasiswa Pemprov yang diberikan oleh pemerintah provinsi bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang. Saya selesai keseluruhan di tahun 2019, tapi tesis itu selesai 2018 Desember. Saya kurang lebih 2017 itu kami mulai kuliah Mei.
Dan saya selesai keseluruhan di Desember 2018. Begitu kurang lebih singkatnya saya sekarang sebagai guru fisika di SMA Negeri 5 Malang. Kalau tempatnya di mana dekat RSI Aisyah gitu ya. Kemudian sedikit saya bagikan sebelum kita ke laboratorium sekolah, apakah manajemen, karena kita mata kuliahnya kan manajemen laboratorium gitu ya. Manajemen itu intinya adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian SDM, sumber daya, resource keseluruhannya untuk mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Secara lebih luas biasanya manajemen itu dipahami sebagai seni mengatur, seni mengelola, seni memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Yang ada kalau misalnya kita di sekolah berarti sumber daya sekolah yang ada itu yang dimanfaatkan dengan baik, baik itu sumber daya manusia. Kalau di sekolah berarti sumber daya manusianya itu para guru atau kita menyebutnya pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu meliputi yang di bagian arsip TU biasanya kita menyebutkannya, jadi bagian pengarsipan, surat menyurat dan lain-lain, juga ada bagian kebersihan. Itu termasuk dalam sumber daya manusia. Kemudian modal, kemudian teknologi itu termasuk dalam sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi. Apa tujuannya? Tujuannya agar secara efektif dan efisien sasaran yang diinginkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi dapat dicapai. Tujuannya membentuk manajemen untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara yang efektif, mencapai tujuan. Kalau dari saya contoh paling gampang itu binatang itu semut. Semut itu ada bagian semut ratu, ada bagian semut pekerja, ada bagian semut yang mengumpulkan makanan. Mengumpulkan makanan dalam arti yang menjaga ketika dikumpulkan oleh semut pekerja setor, ada yang bagian nanti setor ya bahasa kita menyerahkan hasil buruannya. Itu salah satu contoh manajemen yang bisa ditiru dengan baik kalau di hewan itu semut begitu ya. Kemudian hal yang penting, elemen kunci dalam manajemen ada perencanaan. Maka dalam suatu organisasi, suatu sekolah itu ada visi dan misi. Visi dan misi itu ditentukan di awal agar kita tahu tujuan kita membentuk suatu organisasi, tujuan kita mendirikan sekolah, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dapat sudah direncanakan dengan baik, dapat dicapai dengan baik. Kemudian ada pengorganisasian itu pengaturan seperti itu, baik itu sumber daya berupa manusia atau teknologi atau lainnya. Kemudian ada struktur organisasi. Kemudian setelah yang tahap ketiganya ada kepemimpinan, ada yang mengarahkan. Elemen keempat adalah kontrol, pengendalian, ada bagian evaluasi, ada bagian pemantau, ada bagian pengawasan, ada bagian pembinaan, seperti itu. Kemudian berikutnya, sekarang kita masuk ke manajemen sekolah, karena yang akan paling tidak kalau kita kuliah di pendidikan gitu ya, itu kita sudah terbayang bahwa nanti kita akan terjun ke masyarakat setelah lulus itu sebagai pendidik. Yang paling gampang pendidikan itu sebenarnya pelaksanaannya di lembaga sekolah. Tapi kalau pelaksanaan umumnya pendidikan ada di semua lapisan masyarakat gitu. Yang paling kecil keluarga gitu ya. Yang kita bicarakan sekarang adalah manajemen sekolah. Jadi manajemen sekolah adalah proses mengelola berbagai aspek sekolah secara sistematis melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Maka dari itu, dalam prosesnya, sekolah itu harus menentukan visi, misi, tujuan, kurikulumnya, dan program sekolahnya dalam kegiatan perencanaan. Kemudian ada pengorganisasian, mengatur dan izin, maaf ya Bu, internetnya belum ini Bu, belum pindah Bu, masih stuck di praktisi mengajar.
Oh begitu, masih Ya, stuck. Sebentar, iya, maaf, iya, Bu. bentar. Sebentar. Oke. Oh masih stuck di praktisi mengajar. Oh di saya udah ganti Sudah, sampai. sudah, Bu. Oh sudah, Sudah. sudah. Ibu, sudah, Bu. Oke, saya sampai ya. Perlu diulang nggak ya? Ini yang elemen kunci tadi perencanaan, kemudian perorganisasian, pengarahan, kepemimpinan, dan pengendalian, kemudian ini manajemen sekolah. Jadi dalam manajemen sekolah itu ada perencanaan, pengorganisasian itu mengatur dan memberdaya gunakan yang ada di sekolah. Diatur baik itu manusianya, sarana yang kita punya, dan prasarananya. Kemudian ada pengarahan atau pergerakan. Jadi semua sumber daya yang kita miliki harus kita gerakkan semuanya. Kita arahkan agar mencapai tujuan. Tujuannya di mana? Yang sudah direncanakan tadi. Kemudian ada pengawasan. Jadi kalau sekolah itu pasti ada pengawas sekolah. Jadi pengawas sekolahnya dari mana? Kalau internal ada komite sekolah. Kalau eksternal kita pengawas yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan, gitu ya. Kemudian sudah terlihat ya, ganti ya. Baik, berikutnya apa yang dikelola dalam manajemen sekolah? Yang pertama sumber daya manusia. Seperti yang saya sebutkan tadi, sumber daya manusia itu pendidik dan tenaga kependidikan. Satpam itu masuk tenaga kependidikan. Jadi sekarang bahasa yang kita gunakan itu PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi TU, kemudian kantin, kemudian satpam yang membantu bersih-bersih, menyapu. Kemudian kalau di SMA 5 kami ada kerjasama dengan outsourcing dalam cleaning service. Jadi selain kami internal punya Caraka yang bantu membersihkan, kami punya cleaning service. Kemudian pengelolaan berikutnya adalah kurikulum dan program pendidikan. Jadi karena kami sekolah negeri, maka kurikulumnya otomatis mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, kurikulum Merdeka ya untuk tahun ini. Kemudian program pendidikannya untuk di SMA 5 selain mengikuti kurikulum Merdeka, kami fokusnya, jadi kalau kurikulum Merdeka itu kan sekolah boleh memilih fokus yang ingin dikembangkan dalam sekolah masing-masing. Untuk SMA 5 kami fokusnya pengembangan program bahasa. Itu pengembangan program bahasa di SMA 5 kami punya 5 bahasa asing selain bahasa Inggris, ada Mandarin, Jepang, bahasa Arab, bahasa Perancis, dan bahasa Jerman. Dan untuk bahasa Jerman dan bahasa Jepang tahun ini mulai kami sudah mendapatkan kerjasama untuk pelaksanaan sertifikasi bahasa. Sertifikasi bahasa itu kalau bahasa Inggris seperti TOEFL, kalau bahasa Jepang dan Jerman ada namanya program tertentu. Nanti kalau Jerman yang terkenal itu tujuan kita sertifikasi nanti bisa mencapai Ausbildung itu. Gitu. Kemudian kurang lebih program pendidikannya seperti itu. Jadi untuk SMA 5 memang fokusnya di program-program yang bukan diistimewakan, apa namanya ya, unggulannya di SMA 5 adalah bahasa. Itu untuk kurikulum dan program pendidikan. Untuk sarana dan prasarana kaitannya dengan lingkungan abiotik ya kalau untuk biologi itu. Jadi seperti ruang kelas, kemudian lapangan dan lain-lain. Seperti itu kantin, kemudian kamar mandi, keamanan sekolah, seperti itu. Kemudian yang keempat yang dikelola adalah pendanaan. Jadi seperti yang selalu kita pakai ya, Jawa Timur itu Jerbasuki Mawobeo. Jadi kalau mau sekolah itu paling tidak pendanaannya ada. Pendanaan nanti sumbernya ada BOS, bantuan operasional sekolah itu. Kemudian kalau Jawa Timur ada namanya BPOPP. Kemudian ada pendanaan dari komite atau masyarakat. Kemudian yang dikelola lagi adalah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini kaitannya kita dengan lingkungan di sekitar sekolah. Kemudian
dengan sekolah yang lain, dengan lembaga yang lain. Itu yang dikelola dalam manajemen sekolah. Kemudian fokus kita berikutnya adalah manajemen laboratorium sekolah. Foto ini adalah foto lab fisika di SMA 5 Malang. Di SMA 5 Malang sudah terlihat manajemen laboratorium sekolah ya? Kelihatan ada fotonya. Oke. Iya, ini fotonya foto ketika kami praktikum. Ini saya ambil foto salah satu dari foto akhir pandemi. Jadi waktu kalau kami masih minta anak-anak pakai masker waktu itu. Kurang lebih labnya bentuk lab kami, bukan bentuk lab kami, ruang lab kami seperti yang terlihat dalam gambar. Jadi yang itu masih Bapak guru yang pensiun sekitar 2 tahun yang lalu yang saya ambil itu gambarnya. Untuk manajemen laboratorium tentunya bagaimana proses kita memanajemen atau merencanakan, kemudian mengorganisasi, kemudian mengarahkan dan mengawasi terhadap segala sumber daya yang ada di laboratorium. Sumber daya manusianya kalau di SMA 5 kami guru fisika ada 4 gitu ya. Kemudian alat dan bahan insya Allah untuk hampir di semua materi besar insya Allah kami ada materi, tersedia alat-alat laboratoriumnya gitu ya. Kemudian tapi mungkin yang agak rumit itu belum diloloskan untuk ini. Cuman sayangnya ya nanti akan saya sebutkan di kendala-kendala kami apa gitu ya. Kemudian ada anggaran. Jadi tujuannya apa? Agar laboratorium ini kalau kita kelola dengan baik akan menunjang pelaksanaan pembelajaran khususnya fisika di sekolah yang kita ampu gitu ya. Tujuan dari manajemen laboratorium yang baik adalah bagaimana agar laboratorium ini bisa berfungsi secara optimal, termasuk penjadwalan, kemudian penggunaan alat, termasuk peraturan, kemudian ketersediaan alat itu dalam laboratorium sekolah. Itu yang harus ditata dengan baik dan kita menyebutnya sebagai manajemen laboratorium sekolah. Dalam pengelolaan manajemen laboratorium ada terutama di SMA 5. Ini foto dari sisi depan, kalau yang di slide sebelumnya tadi foto dari sisi samping. Insya Allah laboratorium kami termasuk yang nyaman, itu cukup untuk siswa sekitar 36. Jadi kalau menurut Dapodik gitu ya, data pokok pendidikan maksimal dalam satu kelas siswa itu kan ada 36. Laboratorium fisika kami cukup untuk 36 anak. Ini foto tampak dari depan. Masalah kami apa sih? Masalah kami yang pertama, kami tidak memiliki laboran. Jadi laborannya siapa? Kami sendiri. Jadi ya mengajar, ya menata alat, ya memastikan alatnya berjalan bisa digunakan dengan baik. Kemudian kemarin kami sudah mengajukan untuk bisa 1 tenaga laboran. Kami dapatnya laboran untuk komputer. Tapi kemarin saya ajak ngobrol gitu, beliaunya bersedia untuk membantu, terutama kalau yang dibutuhkan terutama untuk laboratorium fisika itu karena kami berempat perempuan semua, kami butuh tenaga laki-laki untuk kalau misalnya kepentingannya dengan alat-alat yang besar. Kebetulan di kami sekitar 4 tahun lalu kami itu mengajukan teleskop itu di ACC. Jadi kami punya teleskop di sekolah. Jadi kalau adik-adik mungkin ada yang penelitian membutuhkan teleskop, misalnya di fisika ada sebenarnya ya, membutuhkan yang suasana yang lain bisa nanti ke SMA 5 gitu ya. Kemudian pembaruan alat itu jadi satu kendala karena tidak semua pengajuan kami itu bisa
disetujui. Jadi biasanya ada pilihan, ada keterbatasan gitu. Tapi kami berusaha tiap tahun karena kami tiap tahun ada pengajuan untuk pembaruan alat apa. Jadi maka yang kami lakukan salah satunya kan ngecek secara berkala. Jadi kami tahu alat-alat apa yang diperlukan dan kita ajukan. Masalahnya hanya tidak semua pengajuan kami di ACC begitu. Atau kadang-kadang di ACC tapi speknya beda. Jadi harus penyesuaian lagi, maunya sama dengan yang lama misalnya seperti itu. Juga susah. Kemudian kendala lainnya adalah perawatan alat-alat praktikum. Kenapa begitu? Karena kekurangan tenaga. Jadi kami berempat, jam mengajar kami di atas 24 jam per minggu. Jadi sangat terbatas waktu kami untuk bisa merawat alat praktikum dengan baik. Kalau misalnya ada laboran gitu, mungkin waktunya bisa ketika tidak digunakan lab sama sekali kan bisa membersihkan alat praktikum, bantu membersihkan lab gitu. Kurang lebih itu. Oh, sudah quote of the day. Belum saya tulis ini quote of the day-nya. Oke. Saya tulis di bawahnya. Itu kurang lebih nanti saja mau dibacakan sekarang ya. Jadi saya keliru naruhnya quote of the day. Ini yang saya suka, saya ambil dari film Ratatouille. Adik-adik mungkin harusnya sudah menonton semua ya Ratatouille dari Gustav. Gustav itu yang arwah chef itu saya suka gitu. You must not let anyone define your limits because of where you come from. Jadi kita nggak ada orang yang berhak menetapkan batasan kita, menilai kemampuan kita hanya karena asal kita dari mana. Your only limit is your soul. Jadi your soul, jadi batasan kita ya jiwa kita, diri kita sendiri gitu. Kurang lebih ini untuk malam ini. Silahkan adik-adik yang mau bertanya, mungkin terkait kendala dan lain-lain. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Luar biasa ini sudah disampaikan Bu Aris ya. Ini nanti Bu, minta tolong PPT-nya dikirimkan Bu ya. Nanti kita sering ke mahasiswa. Oke. Oke Mbak Angeli Fran. Ya Mbak ya ini ya. Iya betul. Mbak Angel mau bertanya Mbak Angel? Tidak, itu tadi yang tadi Bu slide-nya nggak jalan tadi. Oh slide-nya nggak jalan tadi. Iya. Jadi di Bu Aris sana berarti laborannya nggak ada sama sekali Bu Aris? Nggak ada. Ada laboran itu kimia sama komputer. Tuh, biologi 2 tahun yang lalu ada, tapi beliaunya ikut P3K dan diterima. Jadi ya laboratoriumnya ya gurunya, laborannya kami sendiri gitu, guru sendiri gitu. Ya. Jadi akhirnya ya Bu ya. Lumayan harus kerja keras Bu ya, menyiapkan, merapikan macam-macam ya. Iya. Jadi maka kami yang di fisika, lab fisika itu kami punya peraturan gitu. Masuk bersih, keluar bersih. Begitu. Masuk bersih, keluar bersih itu 1. Kemudian yang nomor 2, bangku lab itu. Jadi kalau anak-anak meninggalkan kelas, yaitu tadi masuk bersih, keluar bersih, masuk rapi, keluar rapi. Jadi setelah selesai harus dirapikan dan kami tidak mengizinkan makan dan minum di dalam lab. Ada aturan seperti itu, kemudian merapikan alat yang sudah digunakan. Karena kalau ada laporan kadang-kadang kan udah gitu kan ditinggal gitu. Jadi maka saya suka mata kuliah ini kenapa? Jadi paling tidak ada sangu gitu ya. Ada pengetahuan bagaimana kondisi real di lapangan itu. Nggak seperti kalau di kampus kan kita punya laboran gitu ya. Kalau di lapangan, di sekolah itu nggak ada laborannya. Jarang sekolah yang memiliki laboran seperti itu. Karena kadang kadang pemerintah itu kita mengajukan
kita diminta gitu ya, untuk kepegawaian diminta laporan misalnya nggak dibaca laporan apa yang diinginkan itu. Kemarin kami kedatangan CPNS, Pak, itu laporan komputer. Padahal Komputer. butuhnya fisika, biologi, dapatnya komputer ya. Iya, yang padahal yang minta itu dari kelompok fisika, kimia, biologi, udah salah satulah nggak apa-apa kita gitu, nanti bisa bantu. Tapi alhamdulillah anaknya masih muda ya gitu ya. Beliaunya mau gitu. Mas nanti bantu kita ya gitu. Saya tanya. Bisa elektro kan? Saya tanya gitu. Iya, oke. Nanti kalau praktikum kaitannya dengan elektro minta tolong bisa membantu kami gitu di kelas. Gitu. Kalau yang kimia, biologi paling bantu nyiapkan alat saja. Nggak perlu paham. Kalau elektro harus paham, saya bilang gitu. Karena lulusan teknik komputer. Gitu. Oke, baik-baik. Tadi beliaunya Bu ya, nggak mau ditempatkan di, misalkan butuhnya fisika, mau nggak jadi laboran fisika gitu. Pernah tanya seperti itu, Baris? Sudah. Ya enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa gitu. Tapi kebijakan karena isi SK-nya laboratorium komputer akhirnya ditaruhnya harus di lab komputer, Pak. Cuma dia mau membantu di semua lab mau. Kemarin biologi butuh tenaga membantu untuk anak-anak praktikum, ya bantu dia. Gitu. Karena sudah dikasih tahu kepala sekolah, nanti membantu semua lab, walaupun tugas utamanya laboran komputer seperti itu. Oke, berarti beliaunya siap lah untuk pindah-pindah posisi gitu Bu ya. Iya, jadi kalau manajemen sekolah itu tidak ideal seperti teori, tapi ideal sesuai kebutuhan sekolah. Manajemen sekolah. Ideal sesuai kondisi sekolah gitu. Idealnya bukan ideal sama kalau kita belajar fisika kan ada gas ideal, ada fluida yang ideal gitu kan, Pak. Itu nggak bisa fleksibel kita gitu. Harus ideal menurut kondisi sekolah. Nah, ini kayaknya penting ini bagi nanti calon guru. Nah, biar tahu kondisi lapangan. Kalau kemarin sempat ditanya Bu Aris, ada yang ada labnya, ada yang tidak ada labnya, ada yang labnya nggak dipakai, akhirnya pas ketika ada pembelajaran itu alatnya rusak. Nah, beda-beda. Nah, ini kebetulan di SMA 5 ini Bu ya, nggak ada laboran fisikanya yang benar-benar orang fisika gitu Bu ya. Iya, tidak ada. Jadi kami yang terutama 2 tahun ini gitu ya, setelah Pak Pujo pensiun, kalau Pak Pujo dulu masih menyempatkan kan ngecek alat-alat gitu. Jadi setelah Pak Pujo pensiun, jam kami membengkak, kelasnya membengkak. Jadi akhirnya kadang-kadang ngecek alat itu mendadak sehari sebelum praktikum gitu. Padahal seharusnya nggak begitu. Seharusnya kan rutin berkala gitu kan. Jadi kemarin alhamdulillah ada mahasiswa AM itu, jadi kita pelan-pelan kita mau janjian ini Pak. Kemarin sama mahasiswa AM juga bilang, kapan ya kita yang lebih longgar nanti kita sama-sama membersihkan lab sambil menata ulang. Karena kemarin kami sempat yang karena tenaga kurang itu maka taruh barangnya tuh kadang-kadang nggak di tempat yang sudah kami kasih label gitu Pak. Misalnya untuk praktikum magnet taruhnya di sini gitu, itu enggak. Jadi naruhnya bukan di tempatnya Bu ya. Ya, yang penting ini lemari untuk kelistrikan, udah ditaruh blok karena kami harus bagi waktunya itu gitu. Ya. Jadi memang Bu ya, manajemen dari segi SDM itu berarti penting sekali Bu ya. Jadi peran laboran itu memang salah satu peran yang vital yang tidak boleh kosong berarti punya. Iya. Oke, tadi memang salah satu yang disampaikan Bu Aris itu luar biasa itu ya. Memang prinsipnya disiplin atau tertib itu memang sebelum dan sesudah kegiatan harus sama Bu ya istilahnya ya. Kalau ngambil kanan, ditaruh lagi di kanan, ambil kiri. Ya, minimal sama, kalau lebih bersih lebih bagus. Dengan catatan bersihnya bukan dibawa pergi, tapi memang dirapikan. Betul. Itu yang Bu, yang perlu ditanamkan di kita kayak sepertinya ya. Jadi kita itu istilahnya kalau menerima sesuatu dari orang, usahakan kita memberi lebih kan itu Bu ya. Nah,
Itu yang perlu kita lakukan. Jadi kalau jadi guru itu harus sensitif. Ketika pakai lab, ini kok ada yang kurang tepat nih, harus segera kita benahi. Maksudnya kita harus memberikan manfaat lah di situ. Oh, kok ini kok kotor ya, kita bersihkan. Nah, nanti dengan adanya kita, istilahnya kita malah memberi manfaat untuk orang. Seperti Pak Pujo itu luar biasa dulu, Bu ya. Orangnya sangat rajin, terus suka sekali kayak kerja beliau itu, utek-utek itu kayaknya, nggak ada diamnya sepertinya. Iya, dia itu kalau dulu ada yang agak rusak sedikit, ada yang bantuin benerin gitu kan. Pak Pujo menyempatkan, oh ini masih bisa ini dipakai, saya betulkan dulu gitu. Sekarang kadang-kadang karena kita ibu-ibu ya, mau mikir ngakalinya itu udah kayak kehabisan. Gitu. Energi sudah habis untuk ngajar, Bu ya. Iya, Pak. Terus untuk apa? Di sana kan berarti ada apa? Untuk organisasi kan ada kepala labnya, Bu ya, di sana segala, Bu ya. Itu seperti apa, Bu? Susunan apa pengurusnya di sana seperti apa di SMA 5? Oh iya, saya belum menyertakan gitu ya. Jadi kalau kepala lab itu nanti di bawahnya kurikulum begitu ya. Setelah kepala lab itu jadi harusnya ada laboran, tapi laboran yang kami punya hanya kimia. Itu kepala lab sekarang kepala labnya dipegang Bu Anita. Bu Anita itu guru biologi. Kebetulan kami yang guru fisika ini belum ada yang punya sertifikat kepala lab. Oh, ada sertifikatnya, Bu ya, sebagai kepala lab. Ada. Jadi kalau pengajuan di Dapodik itu harus ada sertifikat. Jadi kalau dilaporkan sebagai kepala lab, sertifikat kepala labnya harus disertakan. Jadi kalau adik-adik siap gitu ya pengelolaan lab di sekolah, maka harus disertai sertifikat untuk kepala lab. Ini udah UM itu mengadakan itu sekitar 3 tahun yang lalu kalau enggak salah, Pak. Itu online, saya enggak ikut karena online. Saya enggak mau. Pak Pujo pensiun turun ke guru biologi. Pak Pujo udah ngomong, "Ayo ini saya pensiun. Kepala labnya harus ya apa ini yang Bu Rian sama Bu Aris gitu." Dia jawab, "Aduh Pak, saya kalau online enggak mau karena saya mau saya berkeinginan untuk mengenal alat-alat itu kalau online kita hanya lihat spesifikasinya online itu kan tidak memuaskan kalau buat saya, Pak. Jadi kita harus ada kesempatan untuk belajar langsung kalau saya begitu. Jadi ketika ngajari anak-anak nggak bingung gitu kan, walaupun sekarang ada virtual lab itu ya, ada PET, ada beberapa virtual lab yang lain itu menurut saya anak-anak tuh tetap enjoy kalau kita pakai alat tertentu langsung gitu dan tahu gitu. Gitu ya. Berarti ada ada persyaratan, ada sertifikasinya sebenarnya Bu Aris ya. Betul, ada sertifikasi kepala laboratorium IPA sekolah gitu. Biasanya seperti itu. Sama dengan kepala perpustakaan sekolah itu juga harus bersertifikat. Oke. Berarti ini nanti yang mahasiswa ini harus rajin-rajin cari informasi mengenai itu ya, berarti ada sertifikasi gitu. Itu kalau yang sering mengadakan ini Pak, UNY sama UPI kalau nggak salah. Oh, yang sertifikasi kepala lab Bu ya? Ya, sertifikasi kepala lab dan kepala perpustakaan itu yang saya lihat online, saya cari kan online itu masih UNY sama UPI gitu. Saya belum malah kalau nggak salah UPI itu ada jadwal untuk 1 tahun gitu. Ada jadwal untuk 1 tahun gitu. Mungkin usul saja untuk MIPA UM barangkali ada, jadi nggak usah jauh-jauh ke sana gitu. Oh iya. Ya, jadi memang kalau ada informasi untuk adik-adik ya, kalau diklat kepala lab, pendidikan dan latihan kepala lab itu karena kita menggunakan alat gitu ya dan bahan berbayar gitu, dan berbayarnya memang tidak ya dibilang mahal untuk ilmu enggak, karena itu ilmu, kita dapatnya ilmu yang kita pakai terus-menerus. Tapi kalau untuk ini ya lumayan memang harganya gitu. Karena memang mungkin karena ya lumayan gitu. Kalau untuk dapat ilmunya enggak mahal, tapi kalau dilihat nominal angkanya lumayan. Mahal gitu ya.
Bisa Iya. dibilang, wah gitu, tapi kalau yang nggak sampai UKT-nya dokter lah gitu, nggak sampai UKT-nya dokter. Nggak sampai Ini UKT-nya manajemen UM. Kan yang paling mahal di UM manajemen ya Pak ya, nggak sampai itu, nggak sampai segitu. berarti masih murah lah ya. Ya, makanya untuk dapat ilmu, apalagi kita nanti kalau bersertifikasi, ketika guru kita punya sertifikat kepala laboratorium IPA, kita kan bisa menjabat itu, gitu kan. Itu masuk di struktur manajemen kalau di sekolah, struktur manajemen yang seperti kepala sekolah, kan bawahnya ada wakil kepala sekolah. Nah, kepala lab ini ada di bagian struktur manajemen sekolah. Gitu. Sama seperti kepala TU ada kepala lab. Cuma kalau kepala KTU kan jalurnya koordinasi dengan wakil kepala sekolah itu kan setara jalur koordinasinya. Kalau kepala lab di bawahnya di bawah waka kurikulum gitu. Berarti di bawah koordinasi waka kurikulum baris ya? Iya, betul, di bawah koordinasi waka kurikulum. Nanti ada jalur koordinasi ke kepala TU, kaitannya dengan kebersihan gitu, seperti itu, jaga kebersihan lingkungan laboratorium dan penggunaan kelas gitu. Oke. Tapi memang di UM itu ada apa itu ya? Saya lupa itu. Nah, itu ada sertifikasi gratis ingat saya itu untuk mahasiswa UM untuk beberapa tahun ini. Nah, itu kayaknya penting memang untuk yang memasuki dunia kerja itu memang harus ada sertifikat itu. Iya, Dan betul. di fisika kemarin Bu, ada pelatihan masalah kewirausahaan macam-macam. Nah, itu nanti harapan kami sih terutama yang mau lulus seperti ini. Nah, ini kan Iya, angkatan ini kan sebentar lagi lulus. Nah, iya. nanti setiap ada informasi ini biasanya kami utamakan yang untuk yang akan lulus ini. Nah, itu Oh iya, harapan kami sih kalau dibiayai oleh kampus ikuti dengan baik. Nah, insya Allah itu bermanfaat. betul. Betul. Kalau dibiayai dengan kampus tidak harus membiayai diri sendiri ya. Berarti kan sudah include dalam UKT harus diikuti dengan serius. Terutama kalau ujungnya ada sertifikat yang menjual ya namanya Pak. Jadi kan kalau seperti kepala lab itu benar-benar sertifikat yang berharga sekali. Jadi kalau itu dikeluarkan oleh dan lembaga yang pasti diterima mengeluarkan sertifikat labnya itu kampus. Tuh, makanya UNY mengadakan, UPI mengadakan seperti itu. Oke. Nah, berarti begitu Bu ya. Berarti kalau strukturnya kepala sekolah, ke Waka, kemudian ke Kaleb, nah, Iya. ada guru dan laboran begitu Bu ya. Iya, betul, guru dan laboran. Kalau di SMA 5 itu bagaimana Bu koordinasinya? Apakah ada rapat rutin antar Kaleb dengan guru atau sejenisnya Bu? Kalau rapat rutinnya mungkin awal semester karena kaitannya kesepakatan kita kalau menggunakan lab bagaimana. Kebetulan juga karena guru fisika ada 4 gitu, ada jamnya yang sama, itu harus apa ya, kita bikin kesepakatan di awal alat apa yang boleh keluar dari lab. Alat apa yang tidak boleh keluar dari lab. Jadi ada beberapa peralatan yang memang kita izinkan untuk keluar dari lab itu maksudnya karena labnya hanya 1, jadi koordinasi di awal semester itu pentingnya itu gitu. Jadi untuk menentukan biasanya internal dulu antar lab baru dalam satu lab misalnya lab fisika itu yang otomatis yang rapat kami yang guru fisika gitu. Kemudian untuk dengan kepala labnya biasanya hanya koordinasinya untuk pengadaan alat-alat tahun ini, biasanya seperti itu aja. Yang lainnya diserahkan ke guru masing-masing, biologi dengan biologi, kimia dengan kimia, fisika dengan fisika. Jadi kalau di fisika kami itu ada list alat-alat yang boleh digunakan di kelas, bukan di lab karena di laboratorium kadang-kadang karena jam kami sama waktunya harus ada yang ngalah salah satu begitu, itu ada. Misalnya kalau yang untuk praktikum pengukuran seperti jangka sorong, penggaris, kemudian mikrometer, kemudian neraca, itu boleh keluar dari laboratorium boleh.
terus statif itu boleh keluar. Tapi kalau yang kelistrikan tidak diizinkan gitu. Kelistrikan, kemagnetan harus digunakan di dalam lab gitu. Berarti kayak semacam ada MGMP apa di dalam sekolah Bu ya? Betul, ada MGMP sekolah, betul. Bahkan kami duduknya itu berkelompok sesuai MGMP itu, Pak, di ruang guru. Jadi kalau butuh koordinasi mendadak gitu, koordinasi sesama guru mendadak, kita lakukan di situ gitu. Oke. Berarti di sana ada apa? Tempat duduknya dikumpulkan. Jadi kalau ada apa cepat gitu Bu ya. Terus Betul, ada koordinasi mana alat yang apa? Bisa dibawa dan mana alat yang harus tetap di laboratorium gitu ya. Tetap di dalam lab, betul. Yang tidak bisa digunakan keluar lab itu ada. Kalau Bu, pengadaan bahan itu bagaimana modelnya Bu untuk prosesnya? Pengadaan alat dan bahan itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali biasanya di awal tahun karena pengajuan RAB itu, Pak. Gitu. Jadi di awal tahun biasanya kami ketika sambil praktek itu kita catat alat-alat kita yang masih normal digunakan apa, yang perlu tambahan apa, kita perlu alat baru berupa apa, kami yang guru permapel itu koordinasi, kemudian nanti untuk pengajuan awal tahun itu kita ajukan semua dulu, kalau memang tidak bisa lolos biasanya suruh milih gitu yang paling banyak, tapi bisa juga pengajuan insidental itu masih bisa, Pak. Jadi misalnya untuk ujian praktek, misalnya kalau fisika kita kan ada rangkaian seri paralel itu ya, biasanya kami yang pengajuan sebulan sebelum ujian praktek itu biasanya bola lampu dan kabel itu. Karena kalau bola lampu sekali pakai, kalau sekali putus kan udah kan nggak bisa dipakai gitu itu. Atau baterai itu bisa. Itu bisa tidak pengajuan besar di awal tahun, tapi pengajuan insidental itu bisa. Oke, baik. Berarti pengadaan bahannya itu ada yang bisa mendadak, ada yang harus tahunan begitu Bu ya? Iya, setahun sekali. Jadi misalnya seperti teropong, seperti teropong itu pengajuan awal tahun yang besar. Kemudian yang kemarin kita mengajukan itu ini apa? Kit untuk gerak lurus itu. Kami tetap mengajukan lagi karena kurang, Pak. Kurang di sekolah, kurang. Biasanya kita ngajukan 5 hanya dibelikan 2 gitu. Ngajukan 6 hanya dibelikan 2 gitu itu. Memang bagi-bagi. Yang penting dibelikan gitu Bu ya. Ya, atau kadang-kadang nggak bisa Bu, ini kan sudah ada di laporan masih ada, tapi nggak bisa digunakan gitu karena maintenance kendala kita kan di perawatan tadi, di maintenance yang kurang itu gitu. Saya seperti itu. Kalau Bu, ada apa semacam bisa membuat alat sendiri nggak di sana Bu? Misalkan buat kit sendiri sejenisnya gitu Bu? Kadang-kadang iya, kadang-kadang iya. Sebenarnya kalau membuat sendiri enggak, tapi kalau ke anak-anak itu biasanya kita berikan apa namanya, misalnya kita kalau yang waktu pandemi kita ujian praktek itu kita berikan anak-anak tugas seperti ini, silahkan memilih salah satu materi yang bisa dibuat miniatur prakteknya, misalnya gitu. Misalnya untuk fluida gitu kan, yang apa namanya penerapan hukum Archimedes, penerapan hukum Pascal itu ada anak-anak yang bikin. Kemudian ada yang pengadaan sendiri, kadang-kadang yang kaitannya dengan listrik statis gitu, itu bisa pengadaan sendiri. Yang bahan-bahannya memang atau teori kinetic gas. Jadi teman sini, apa yang teori kinetic gas? Itu udah dilakukan saya sejak SD, saya masih SD tahun 90-an, udah lakukan itu, ternyata itu di fisika masuk teori kinetic gas kayak gitu. Itu jadi anak-anak bawa mandiri, bukan bikin sendiri, bawa alatnya mandiri. Ada yang bentuknya memang benar-benar percobaan, seperti kemarin saya waktu fluida, kapilaritas itu saya beri tugas anak-anak
bagaimana kalian merancang percobaan yang menarik yang kaitannya dengan kapilaritas gitu kan. Jadi itu macam-macam. Iya benar, akhirnya membuat itu Pak ya. Karena kalau standar kadang-kadang nggak diloloskan yang katanya simpel-simpel itu enggak gitu. Paling yang diloloskan. Ini kami mengajukan mikrometer aja belum dapat tahun ini udah 2 tahun Pak. Alasan sudah ada, sudah ada. Oke. Baik. Ini apakah ada pertanyaan dari mahasiswanya ini? Apakah ada pertanyaan untuk Bu Aris? Nah, silakan Mas Susilo, monggo Mas. Terima kasih Bu Aris dan Pak Kosa ini atas kesempatannya. Tadi kan disebutkan bahwa di laboratorium SMAN 5 Malang nggak ada laborannya ya? Iya. Nah, itu bagaimana waktu pelaksanaan praktikum? Apakah pengawasannya seperti pelaksanaan dan juga manajemennya bagaimana untuk siswa-siswa itu? Terkadang kan kita aja yang pernah menjadi aslab itu kan kita tinggal dikit aja mereka udah salah langkah gitu. Apalagi yang mengawasi banyak siswa gitu. Apalagi anak SMA. Khususnya untuk materi kelistrikan ya Bu. Itu kan harus tricky ya, harus ada langkah yang konkret seperti itu. Terima kasih Ibu. Iya. Baik. Bagaimana menyiapkan? Yang pertama kita menyiapkan paling lambat sehari sebelumnya. Tuh, kemudian ada LKPD. Jadi kalau praktikum terutama seperti kelistrikan dan ada warning besar kalau kelistrikan tidak boleh dihubungkan dengan sumber listrik sebelum diperiksa. Kemudian untuk meminimalisir biasanya kami memberikan contoh dulu. Jadi LKPD itu selain kami berikan, dibacakan dulu. Jadi langkah-langkahnya dibacakan dan diberikan contoh seperti itu. Baru setelah itu mereka bekerja dalam kelompok, pemantauannya bagaimana? Ya harus mampu memantau gitu. Jadi gitu. Jadi fungsinya kan kita ada nggak sih kuliah yang manajemen kelas gitu ya? Nah di situ. Itu termasuk di situ. Kalau saya ada tambahan lagi, kalau saya yang selalu saya lakukan setiap praktikum adalah laporannya individu. Kerjanya kelompok, laporannya individu. Kalau laporannya individu, setiap anak itu katakan 80% sampai 90% pasti berusaha untuk ikut aktif dalam kegiatan percobaan itu gitu. Kalau kelistrikan memang tricky sekali, jadi harus ditulis besar di situ, tidak boleh menghubungkan ke sumber listrik sebelum diperiksa. Tuh kadang udah diperiksa aja hasilnya, Bu lampu saya nggak nyala. Pas dilihat, kamu ambil bohlam yang ini udah putus gitu. Anak-anak kadang nggak paham gitu kan bohlam putus seperti itu. Itu kurang lebih begitu. Jadi memang ya guru ya laboran. Jadi kalau peralatannya harus terutama untuk kelistrikan itu biasanya satu hari sebelum pelaksanaan itu udah agak mepet gitu Kak. Karena yang perlu kita cek banyak. Perlu yang dicek banyak gitu. Ya, maka kalau sudah pernah jadi asisten gitu ditinggal noleh berantakan gitu ya. Nah, karena kadang-kadang nggak mau baca itu kan gitu. Kalau saya triknya ayo baca bareng-bareng dulu, itu alatnya apa, bahannya apa. Udah tahu nggak alat yang mana, bahannya yang mana. Jadi memang nggak bisa ditinggal, nggak boleh noleh kalau praktikum memang. Nanti baru jelaskan di sini udah, Bu di sini gimana, Bu di sana gimana. Tapi kalau sudah jalan satu, itu nanti bisa. Jadi kalau sudah ada kelompok yang berhasil, kita gunakan dia sebagai tutor sebaya. Jadi kita minta dia untuk membantu menjelaskan ke kelompok yang lain. Biasanya pasti ada, dalam satu kelas tuh pasti ada satu kelompok yang mereka bekerja lebih cepat daripada kelompok yang lain. Nah, itu nanti kita gunakan. Kemudian kalau kelas pertama sukses, biasanya saya akan ambil beberapa, saya minta izin ke gurunya, ambil beberapa untuk ngajari kelas yang lain. Diambil 1-2 anak gitu untuk jadi asisten kita. Itu kalau memungkinkan, kalau diizinkan hanya beberapa menit gitu. Atau
saya minta dulu menjelaskan caranya seperti ini. Jadi kalau saya tidak ideal ya Mas, tidak idealis artinya anak harus belajar dalam gitu, nggak bisa memang anak SMA untuk kita ya dengan SMA yang negeri yang anaknya heterogen sekali, nggak bisa gitu ya. Walaupun pakai pet Colorado itu yang virtual lab itu pun harus didampingi. Itu walaupun pakai HP masing-masing misalnya, apalagi HP pet itu kan kalau pakai HP sebenarnya agak tricky ya. Itu pakai laptop tuh harus didampingi gitu. Bu ini mana yang misalnya gerak lurus, Bu ini mana kecepatannya? Bu kok kecepatan saya seperti ini? Bu kok saya arahnya jalannya ke kiri? Bu kok saya arahnya ke kanan? Itu pasti ada. Itu kita sudah pakai virtual lab. Jadi memang harus on ice ya dengan anak SMA itu gitu. Jadi kalau idealnya pembelajaran seperti ini ya secara teori iya, tapi secara di lapangan nggak bisa. Emang kita harus kuat di manajemen membagi kelas itu gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Susilo. Masih ada pertanyaan silakan nggak apa-apa. Biar nggak Terima kasih, Bu. biar nggak deket kalau ketemu mahasiswa, ketemu siswa anak SMA. Anak Gen Z, anak Gen Alpha nantinya yang ditemuin ya. Itu luar biasa. Sangat luar biasa karena kadang-kadang misalnya pakai virtual lab seperti PET gitu ya. Sudah kita kasih petunjuk gini-gini, mereka masih ini, Bu, kalau saya nyoba ini boleh nggak? Jadi harus kita kasih batasan, kalau tugasmu yang di LKPD itu udah selesai, kamu boleh coba yang lain. Kemudian ini kelemahannya beberapa tahun ini Pak, kelemahan anak-anak laporan praktikum itu membuat grafik. Gitu. Saya kurang tahu sepertinya untuk kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka ini terutama ada beberapa ketimpangan materi untuk fisika, kimia, biologi dengan matematika. Jadi misalnya seperti vektor. Vektor itu saya tanyakan guru matematika ternyata dihilangkan dari kurikulumnya. Dihilangkan. Sedangkan untuk fisika itu perlu vektor. Akhirnya yang harus kerja keras menjelaskan vektor itu guru fisika, bukan guru matematika. Jadi kemarin yang penelitian vektor itu kan maunya ke matematika, kelas matematika. Akhirnya dirempar ke kelas fisika karena apa? Di kurikulum Merdeka vektor itu tidak disertakan di matematika. Kemudian ada yang kemarin materi apa ya? Sudut kosinus itu. Yang kosinus itu juga kita fisika sudah butuh di kelas 10, matematika baru diberikan semester 1 kita udah butuh, matematika diberikan di kelas 11 kalau nggak salah, kelas 10 semester 2. Jadi larinya cepetan fisika padahal kita butuh dukungan matematika, ada seperti itu. Jadi maka harus saya mohon saya minta nanti yang kelas ini yang keluar dari kelasnya Pak Kusaini ini matematikanya agak dikuatin juga gitu, walaupun saya juga nggak sekuat itu kok Mbak, nanti biasa sendiri. Dan ada trik-trik sendiri gitu ya. Jadi saya sama anak-anak, kan anak-anak kok kalau dari saya menurut matematika, tapi kalau kita pakai trik itu membantu sekali di fisika gitu. Itu seperti itu. Monggo berikutnya. Oke, baik, terima kasih Bu Aris. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini yang bertanya kita kasih nilai tambah aja Bu Aris. Harusnya gitu Mak, soalnya saya catat. Kalau yang bertanya aja saya catat di kelas itu saya catat, yang mau maju saya catat gitu. Saya kasih bintang gitu. Jadi di daftar nilai saya ada, atau di daftar absen saya itu ada bintangnya gitu. Bintang 1, berarti dia pernah nanya, pernah ini, walaupun nanyanya benar-benar karena nggak tahu, nggak apa-apa gitu. Ada yang nanyanya, anak sekarang nanyanya pinter Pak, tanya dulu ke ChatGPT. Jadi tanya ke ChatGPT baru tanya ke gurunya gitu ya. Iya, atau temannya presentasi itu ternyata mereka bingung.
nanti mau nanya tapi tanya ChatGPT dulu. Pertanyaan apa yang tepat ya untuk materi ini gitu nanti. Iya, betul. Oke. Begitu. Iya, Bu. Nah, itu memang apa ya? Memang guru itu harus apa? Harus aktif. Makanya guru itu seharusnya sehat ya. Jangan keliling terus. Terus kita juga istilahnya kan ngajar ke siswa itu berarti kita kan prinsipnya berusaha membantu mereka belajar. Nah, itu biasanya anak-anak kita itu dibantu sama Tuhan Yang Maha Esa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aman dah, yang penting kita bantu anak orang belajar, anak kita urusannya yang lain gitu Bu ya, Baris. Iya, betul. Sama kayak ambil rapot itu harus nego waktu, Pak. Oh gitu ya. Kalau ibunya guru harus nego waktu. Waktu ambil rapot kan begitu gitu, nego waktu gitu. Boleh nggak saya ambil duluan, boleh nggak saya ambil belakangan gitu, kalau saya gitu. Jadi biasanya saling memaklumi ya, karena nggak sama-sama guru. Jadi Betul. jadi adik-adik nanti dengan era anak-anak sekarang gitu ya, teknologi informasi sekarang gitu, maka manajemen itu kalau buat saya manajemen pengelolaan kelas, manajemen pengelola laboratorium, manajemen sekolah keseluruhannya itu memang kita harus punya sensitivitas yang tinggi. Jadi perlu gitu sambil baca-baca buku yang kaitannya dengan SDM atau kaitannya dengan manajemen itu perlu gitu. Saya dulu pikirnya itu kan nanti bagiannya ini yang ambisi aja gitu. Oh ternyata nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Apalagi kalau kita dapat sekolah yang sarana dan prasarananya memadai, itu enak banget gitu ya. Tapi kalau kita dapat sekolah dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai, gitu kan, jangka sorong nggak ada, mikrometer nggak ada, seperti itu, kita harus benar-benar ngakali gitu kan. Oh tenang aja Bu, sekarang ada simulasi PET gitu. Ya kalau di daerah yang sinyalnya cukup, kalau tidak, atau anak-anaknya semua punya perangkat untuk kita gunakan secara online, kalau tidak bagaimana gitu. Jadi akhirnya praktek pengukuran itu kalau dibedah itu kan banyak sekali dan bervariasi sekali gitu. Sama kayak saya minggu lalu itu karena anak-anak terjeda kegiatan Agustus itu Pak, saya tanya besaran pokok panjang gitu kan, karena kita mau masuk ke pengukuran tuh. Yang bisa diukur dengan penggaris apa, dengan mikrometer apa, ini apa. Kalau saya jelaskan besaran pokok panjang itu kalau seperti tinggi itu masuk nggak? Jarak tuh masuk nggak gitu. Nah itu yang harusnya SMP ya, SMA ngulang akhirnya seperti itu. Jadi bisa kalau praktikum pengukuran ini saya berbagi dengan adik-adik kalau praktikum pengukuran misalkan kelasnya banyak seperti kami kan ada 11 kelas 10 itu 4 guru pengampu. Jadi 4 guru fisika semua dikasih kelas 10. Saya 2 kelas, Bu Utami 1 kelas, Bu Rian 2 kelas, sisanya Bu Nisa itu. Kalau praktikum kan bareng. Jadi kalau dari kami misalnya terpaksa bareng, saya triknya beda lagi. Jadi saya suruh anak-anak dibawa meteran gitu ya, kita bawa ke lapangan, ngukur lapangan. Itu udah termasuk pengukuran panjang. Gitu. Ngukur lapangan, kemudian yang ada di sekitar sekolah apa itu bisa itu. Jadi kalau tadi misalnya kalau alatnya kurang bagaimana gitu kan yang memang menjadi kekhawatiran kita ketika mungkin nanti adik-adik merasa kalau kita baru lulus kuliah atau PPL atau penelitian itu alatnya ada apa enggak. Nah itu. Jadi harus kita pakai yang lain atau memanfaatkan teknologi seperti mengukur tapi saya biasanya nanti langsung masuk ke gerak lurus itu Pak, membedakan jarak dan perpindahan itu bisa pakai Google Map. Yang MGMP Fisika itu yang tahun lalu kalau nggak salah Pak. Saya lupa bulan apa, itu diundang dosen Fisika Brawijaya, kami diajak kolaborasi untuk pengabdiannya dosen Brawijaya. Itu ternyata ini penggunaan Google Map untuk pembelajaran gerak lurus. Itu saya sudah melakukan di sekolah.
Jadi ketika beliau menjelaskan saya diam aja. Oh lah ini saya sudah Pak, saya pikir gitu. Saya sudah sekitar 3 tahun. Saya awal mutasi, awal ngajar kelas 10 apa 11 itu ya, saya lupa. Di SMA 5 itu saya tahun pertama di SMA 5 saya ini pakai Google Map. Itu entah dari mana gitu, saya utek-utek Google Map kok ada ngukur, ada penggarisnya, ada ini, saya coba gitu kan. Saya coba sama kebetulan saya punya siswa itu anaknya cerdas banget, tapi dia milihnya IPS akhirnya Pak. Masuk apa ya anak itu akhirnya gitu. Itu tahun berikutnya diundang sama MGMB Fisika Kota Malang, diundang Fisika SMA Kota Malang, diundang sama dosen itu, dosen Fisika UB itu. Jadi aplikasi Google Map untuk menjelaskan gerak lurus, perbedaan jarak dan perpindahan itu. Itu saya sudah melakukan, alhamdulillah gitu. Kemarin saya mau bikin tulisannya itu kemarin nggak selesai. Masalah saya selalu nggak selesai gitu. Iya, apalagi sekarang tambah padat Bu ya jadwalnya ya. Ditambahi pekerjaan baru lagi, aduh. Itu memang ini adik-adik ya, kalau sekarang punya kesempatan untuk menulis banyak-banyak itu lakukan gitu, apalagi sama Pak Kusaini gitu ya. Kualitatifnya beliau kan kuat sekali gitu ya, itu lakukan sekarang. Jadi biar nanti riwayat penulisannya di Google itu sangat cukup sekali gitu. Karena kalau sudah jadi guru, kita terpentok dengan administrasi dan manajemen gitu. Ini yang saya rasakan gitu ya. Itu menulis itu kayak sesuatu yang kita angan-angan ketika naik motor dari rumah ke sekolah, angan-angan pengen nulis idenya ini. Sampai sekolah nanti kalau jam kosong saya mau ini. Ternyata, Bu rapat mendadak. Bu ini ada siswa yang begini. Nah itu. Ada siswa yang lompat pagar, ada siswa yang bolos, ada siswa anak ini udah 1 minggu nggak masuk. Nah seperti itu. Jadi ketika lingkungan kampus itu kan lingkungan akademis yang ideal gitu, lakukan sebanyak mungkin, terutama di penulisan gitu, di karya ilmiah gitu. Karena kalau sudah, ini yang saya rasakan sampai bukan hanya Pak Kusaini gitu ya, teman saya dosen di UNY itu protes Pak itu, kamu tuh tak ajarin mau nulis nggak selesai ya Allah, kamu nggak tahu dunia guru itu, udah kepentok administrasi itu. Bahkan lab itu tadi keteteran kadang-kadang labnya, karena itu tadi. Gitu. Ya, ya. Karena apalagi sekarang Bu ya, agak susah ya untuk dana-dana macam-macam Bu ya. Betul, betul. Dana komite pun tidak leluasa seperti dulu karena ini apa namanya? Itu tadi Pak, aturannya kena KPK itu sekarang Pak, komite itu. Oh gitu komite juga. Iya. Oke, memang kalau masalah keuangan memang agak susah, harus benar-benar ada buktinya dan sebagainya Bu ya. Betul. Oke. Betul. Jadi apakah masih ada pertanyaan lain selain Mas Susilo? Ada nilai tambahan bagi yang bertanya? Nah, kita gitukan Bu Aris. Apakah ada? Kesempatan itu, kesempatan. Oke, ini sudah 20:46 ini, lumayan malam ini Bu Aris. Ya, kalau ditanya, nanti saya mohon izin Pak, mohon izin. Okay. Pertemuan berikutnya pertanyaannya dari saya aja buat adik-adik Pak. Nah, gitu Bu. Kalau nggak tanya, ditanya nanti gitu Bu ya. Iya, saya tanya. Gitu aja. Gitu. Jadi ini ada berapa mahasiswa Pak? Nanti saya siapkan sesuai jumlah mahasiswa itu. Ini 80-an Bu, 81 Bu. Waduh, 81 mahasiswa ya. Saya siapkan 81 pertanyaan. Iya. Tapi memang Bu Aris, kayaknya memang anak-anak nanti semoga semuanya aktif ya, kayak Mas Susilo tadi jadi asisten di laboratorium. Nah, itu penting itu. Jadi karena mencari ilmu bisa lewat teori seperti ini, bisa juga lewat lapangan. Nah, ketika kita kedua-duanya bisa dikombinasi, itu luar biasa itu. Kita akan tahu apa hal-hal yang menarik gitu Bu ya. Di mana kenyataan sama impian itu kadang tidak sama. Nah, betul. Tapi ketika ini mahasiswa ini memilih UM, insya Allah disitulah kata Pak WD3,
impian bertemu dengan kenyataan. Nah, gitu. Banyak-banyak berdoa nanti bisa ketemu. Hari mohon izin sebentar. Hari Senin kemarin SMA 5 sebenarnya jatuhnya di hari Sabtu tanggal 13 September. Itu SMA 5 ulang tahun gitu ya. Dan hari Senin kami baru selebrasinya kan baru hari Senin Selasa. Selasa itu kami setelah jalan sehat itu kami kedatangan tamu yang luar biasa, Rektor UM. Itu ternyata lulusan SMA 5, Pak Haryono. Oh, Pak Haryono. Ya, Profesor Haryono itu kemarin hadir ke SMA 5, kemudian memberikan sambutan dan anak-anak banyak yang tanya banyak hal kemarin itu. Itu seperti itu. Jadi senang, anak-anak senang gitu. Jadi PR-nya adik-adik itu bagaimana menarik hati adik-adiknya yang lain untuk bertanya banyak hal. Iya. Baik. Ini sepertinya udah pada ngantuk semua atau udah malam ini Bu Aris. Ini nanti jangan lupa nanti rekamannya nanti saya bagi di link di grup WA. Nanti saudara silahkan membuat resume-nya terus dibahas, itu dicocokkan dengan kenyataan. Terus yang kedua nanti selain itu silahkan dicari yang kelompok ya, tugas kelompok itu dicari di sekolah yang berbeda di online, secara online, struktur organisasi dari laboratorium yang ada di sekolah-sekolah yang bisa ditemukan secara online, boleh swasta, boleh negeri. Nah, itu nanti dibahas secara manajemen itu sudah sesuai apa tidak. Nah, gitu ya. Itu untuk PR minggu ini. Nah, itu ya. Yang pertama tadi resumenya, yang kedua nanti yang resume kan sendiri-sendiri. Nah, yang kelompok nanti silakan cari di website, misalkan SMA 5 jangan dicari, sudah diceritakan Bu Aris ya. Ya, misalkan SMA 1, SMA 2, nah dicek struktur organisasi seperti apa, apakah sudah sesuai dengan cara teori gitu. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Angel. Mohon maaf Bapak. Bu Aris, apakah boleh meminta PPT? Soalnya tadi kan slide yang kedua, ketiga, keempat belum terbuka. Soalnya tadi pas nge-lag tadi jaringannya. Oh iya, saya kirim ke Pak Husaini, sebentar saya carikan. Nanti saya lupa kalau ditutup. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Baik, tadi quote of the day-nya udah keluar dulu Bu ya, sebelum tanya ya tadi ya. Oh iya, itu tadi gitu. Jadi intinya tergantung kita Bu ya. Kalau motivasinya besar, insya Allah nanti ya tercapai lah cita-citanya Bu ya. Meskipun jangan membatasi diri sendiri, jangan mau dibatasi oleh orang lain. Yang boleh membatasi diri kita hanya diri kita sendiri. Dicoba aja semua gitu. Dicoba aja semua. Kita pun pasti nggak benar-benar tahu kan batas kita sampai kita mencobanya. Betul. Luar biasa. Kata Einstein kalau nggak pernah salah, nggak pernah gagal, berarti nggak pernah belajar. Itu Einstein. Einstein itu. Saya lupa lengkapnya apa itu, tapi itu benar itu gitu. Kan kita nggak tahu kalau yang salah kalau kita tidak belajar. Betul. Luar biasa. Berarti memang Baris ya. Semua itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Nah, kalau kita berpikir selalu positif, insya Allah kita akan jadi salah satu orang yang berhasil. Nah, jangan pernah mikir yang negatif pokoknya. Dan yang paling penting sih banyak-banyak berdoa sih. Nah, selain berpikir positif, banyak-banyak berdoa, insya Allah nanti takdirnya cemerlang lah. Meskipun ada yang bilang Indonesia gelap, kita doakan semoga Indonesia jadi lebih terang. Tapi kalau bisa sih menurut saya, saran saya ke luar negeri itu harus Bu Baris ya. Harus ke luar negeri meskipun 1 kali. Nah, terutama yang muslim harus umroh atau naik haji. Nah, itu syarat luar negeri. Jadi kalau bisa lebih dari itu, entah itu short course, entah itu kemana kayak. Nah, itu kan sekarang di fisika itu tiap tahun ada program itu. Biasanya kita kasih subsidi 2,5 juta untuk pesawatnya. Iya, itu Baris. Guru nggak boleh ikut Pak. Nah, ini ada mikro kredensial Pak dari LPDP.
Kalau guru kemarin saya buka ada untuk STEM itu fisika bisa daftar, tapi ada syarat TOEFL-nya. Ya ini saya nggak bisa ngejar kalau sampai tanggal 24, maksimal tanggal 24 saya kayaknya nggak terkejar itu TOEFL. Iya. Agak berat kalau TOEFL. Sebenarnya TOEFL-nya nggak tinggi, 450 sebenarnya. Ya lumayan lah itu ya. Iya, Moderat. tapi lumayan. Untuk yang udah karaten di bahasa Inggris ini nggak cukup ternyata 2 minggu. Waduh, nggak cukup gitu itu. Itu yang fisika guru nggak boleh ikut, Pak. Harus kuliah dulu ya S3 ya. Oh. Kalau itu Bu. Kalau yang fisika itu anak-anak S1 malahan. Jadi anak-anak ini punya kesempatan. Dan itu tahun kemarin kita tawarkan nggak ada yang Bu, nggak ada yang ngambil. Eman sebenarnya. Wah, rugi sekali gitu. Bahasa itu kata Prof. Arif, bahasa itu udah yang penting berangkat dulu, bahasa itu ngikutin. Iya. Ingat sekali Prof. Arif. Iya, Pak ya. Mungkin Betul. Prof. Arif juga ngertikan ya di kelasnya Pak Kusaini ya. Itu cerita di kelas saya itu cerita. Prof. Arif ke Perancis itu, jangankan bahasa Perancis, saya bahasa Inggris aja nggak bisa kata Prof. Arif. Itu di kelas saya waktu itu. Tapi beliau lulus di sana. Iya, jadi yang penting coba dulu. Kan orang mikir kan kalau bisa bisa kalau kita misalkan anggap aja ke Australia tiba-tiba bahasa Inggris belum tentu juga. Jadi yang penting memang berangkat dulu. Nah, nanti di sana nanti kita tahu oh luar biasa ya dari negara orang lain. Bisa jadi kita bersyukur setelah lahir di Indonesia, bisa jadi kita termotivasi untuk belajar akhirnya bisa keliling ke tempat lain. Saya kira begitu, ambil Bu. aja adik-adik. Kalau ada program itu ambil aja gitu loh. Ya istilahnya tadi yang sampaikan Bu Aris memang kadang kelihatannya mahal, tapi nanti itu jadi salah satu pengalaman yang berharga Bu Aris ya. Betul. Dan akhirnya priceless. Iya benar. Yang keluar segitu banyaknya itu ternyata harganya ya lebih, yang kita dapatkan lebih dari itu, terutama kalau keluar negeri. Gitu. Dan jadilah orang yang lebih mencintai Indonesia kalau sudah pernah keluar negeri. Iya. Sangat bersyukur betul itu, Mas. Tidak ada tanah yang seindah tanah Indonesia. Tidak ada. Istilahnya kalau Indonesia itu surga dunia itu memang benar Bu Aris ya. Betul. Jadi nanti sekali. anak-anak ini harus merasakan di luar negeri mendengarkan lagu yang Tanah Airku Pusaka atau apa itu yang di sepak bola itu. Kalau sudah dengar lagu itu wah kangen pin pulang itu ya. Iya. Nah, itu nanti semoga ini mahasiswa kita yang malam hari ini hadir di kuliah ini semoga semuanya merasakan seperti itu ya Bu Aris ya. Amin. Baik. Terima kasih Bu Aris. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Kalau hari ini masalah SDM, minggu depan nanti kita bicara masalah pengaturan manajemen alatnya dan bahannya. Nah, itu bagaimana labelingnya, terus bagaimana naruhnya, terus biasanya kan ditaruh di kayak lemari. Nah, lemari seperti apa yang baik. Itu nanti insya Allah minggu depan kita bahas. Terus berikutnya nanti disambung juga P3K. Keselamatan itu Bu ya, yang Ibu dulu ceritakan tadi itu masalah listrik itu bagaimana tekniknya, itu butuh manajemen yang baik. Nah, itu 2 minggu lagi. Yang minggu depan insya Allah masalah alat dan bahan. Saya kira begitu. Terima kasih Bu Aris. Mohon maaf tadi kelupaan. Nggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih Pak Kusaini, terima kasih adik-adik. Selamat malam. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf jika tadi telat. Semoga berkahnya malam Jumat ini kita semuanya tambah ilmu, tambah manfaat. Terus nanti kalau lulus semoga memberi manfaat bagi sekitarnya. Saya kira begitu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap online ya, karena kita targetnya 6 kali pertemuan. Ini sudah kedua, tinggal 4 lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.